Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi sama saya Hasnul Insani Johar. Sekarang saya akan membahas bagaimana sih cara membuat solid atau strong proposal untuk teman-teman yang lagi S1, S2, dan S3. Jadi bisa dipakai. Jadi ini saya udah bikinin formula apa aja sih ingredient yang harus ada di dalam proposal itu. Pertama, ini 10 yang wajib ada di dalam proposal kita. Ya, pertama title, abstract, research background, research question, objectives, literature review, method or theories for literary scholar, and significance, timeline, outline, or reference. Kita akan bahas satu-satu. Pertama title, title usahain short, brief, yang bisa merepresent semua isi atau whole argumen dari teman-teman semua. Ya kalau bisa maksimal sih ya 12 kata yang bisa menggambarkan isi dari semua tesis teman-teman. Dan juga yang interesting, yang eye-catching juga. Dan yang kedua adalah riset dan yang kedua adalah abstrak. Sebelum riset background kita bahas, tentu adalah abstrak. Kenapa abstrak ini penting? Walaupun teman-teman belum selesai membahas atau menyelesaikan tesisnya, tapi kan nanti result atau findingnya itu bisa asumsi. Asumsi apa kira-kira yang akan teman-teman tulis nanti di risetnya. Jadi abstrak itu isinya pertama ya ini semua. Ya pertama ada title, abstrak itu ada problemnya, kemudian ada riset background itu bisa problem, terus ada riset question, ada objektifnya, ada kemudian nanti teoris dan significance. Sebelum signifikan ada finding. Findingnya boleh teman-teman tulis tentang asumsi apa sih kira-kira yang akan didapat setelah meneliti uh, penelitian teman-teman itu. Nah, sekarang riset background. Apa sih dalam riset background itu? Riset background itu harus menunjukkan menjual diri teman-teman, betapa cerdasnya teman-teman dengan mengetahui familiar dengan established knowledge atau in the field. Misalnya nih, saya membahas jadi dalam riset background itu kita sebaiknya menunjukkan dari broader topik sampai ke narrow topik. Nah, di antara broad ke narrow topik itu nanti kita lihat filling the gap. Contohnya nih teman-teman, broad topik saya dalam field saya sastra atau American Literature itu adalah ethnic American Literature. Nah, ethnic American Literature itu kan banyak, ada Asian, ada African, ada Caribbean, banyak sekali. Tapi saya kemudian ke narrow topiknya adalah fokus ke Muslim American dan tambah lagi Muslim Women Literature. Dan kemudian lebih spesifik lagi yaitu misalnya Bildungsroman di Muslim American Literature. Nah, broad topiknya itu ethnic American, narrow topiknya itu saya dalam misalnya contohnya adalah Muslim American Literature. Nah, apa filling the gap di situ atau missing link? Nih, filling the gap selama ini banyak nih ethnic American scholar dan juga Muslim American scholar yang investigate Bildungsroman ya, misalnya yang dalam ethnic American. Kemudian saya berusaha untuk filling the gap, tapi belum ada yang misalnya Bildungsroman yang dibahas memakai Muslim American literature. Nah, itu salah satu contoh bagaimana menunjukkan ini loh existing literature in ethnic American, kemudian ini loh spesifiknya di Muslim American literature, dan kemudian filling the gap-nya ini gap yang mau saya discuss di sini adalah Bildungsroman di Muslim American literature. Nah, di situ nah, signifikannya kenapa ini penting? Karena belum ada yang membahas um, Muslim American literature yang fokus kepada Bildungsroman contohnya. Nah, seperti itu. Jadi existing literature itu tunjukin bahwa teman-teman berwawasan luas, benar familiar, mengetahui knowledge in the knowledge in the field. Nah, seperti saya contohin tadi. Dan kemudian di situ juga ditulis signifikan sama atau thesis statement apa yang teman-teman bangun di riset background ini.
Kemudian problem atau research question, ya research question biasanya saya menulis dua research question, misalnya yang standar ya gimana sih Bidungsroman digambarkan di novel ini, dan kemudian bagaimana sih cara si author itu dia berkontribut atau mengexpand ya, mengexpand the form of Bidungsroman yang berbeda dari European tradition. Misalnya European tradition itu Bidungsroman hanya fokus ke personal journey misalnya. Tapi writer atau novel yang saya investigate, dia tidak hanya kepada personal journey, tapi juga spiritual journey sama cultural journey representing the formation of global ummah. Nah, itu contohnya. Nah, tentu tujuannya jelas ya. Tujuannya misalnya problem yang saya hadapi di situ bagaimana sih Muslim woman itu dia men-challenge Orientalism yang cenderung merepresentasikan Muslim woman dengan agak-agak negatif. Nah, tentu tujuannya untuk men-challenge the idea of Orientalism itu yang cenderung melihat Islam atau Muslim woman itu yang agak-agak reductionist views atau agak-agak negatif. Nah, itu tujuannya. Nah, literature review ini penting, penting sekali karena disitulah foundational review existing theories. Kalau tadi di riset background ini, di riset background teman-teman itu hampir menunjukkan misalnya summary siapa sih key thinkers misalnya tiga atau lima biang atau key thinkers di ethnic American misalnya di broad topic, kemudian siapa juga 3 sampai 5 key thinkers di Muslim American misalnya. Nah, tapi di literature review ini teman-teman sudah menunjukkan keluasan wawasan teman-teman mengetahui hampir semua ya foundational, especially foundational review of existing theories for developing your thesis statement. Nah, karena teoris itu juga developed by researchers, nah makanya teman-teman di situ meng-explain the existing theories that support your research dealing with established idea. Nah, makanya literature review itu tidak hanya sekedar mensummary, ini loh kata si A, B, C, D, dah selesai. Tapi literature review itu ya bolehlah sebentar satu kalimat summary, ini loh si A ini membahas ini. Tapi kemudian teman-teman juga harus mengevaluasi si scholar A, B, C, misalnya berargumen apa, evaluasi bisa misalnya teman-teman like or dislike or agree or disagree. Usually I disagree ya, disagree with the previous scholars. Dan terakhir wajib mereflect hasil dari scholar A, B, C ini terhadap argumen teman-teman. Jadi literature review tidak hanya sekedar summary atau deskriptif, tapi juga ada evaluation di situ dan ada reflektif atau engage with your thesis statement or your big picture. Nah, method atau teori biasanya kalau untuk literary scholar atau student in literature biasanya menggunakan cross textual analysis atau critical cross textual analysis. Dan metode itu biasa kita sebut teori. Teori di sini misalnya kayak tadi saya sebutin misalnya post-colonial studies atau ethnic Muslim, ethnic American studies dan American Muslim studies. Nah, itu framework atau ya teori atau metode apa yang kita gunakan untuk men-shape our argument. Nah, ini sebelum yang terakhir, sebelum referensi adalah timeline. Nah, khususnya untuk teman-teman yang mau meng-apply PhD, itu tunjukin di situ bahwa teman-teman punya time management skill. Nah, dengan menunjukkan timeline di situ, misalnya PhD itu idealnya memang 3 tahun. 3 tahun ditulis dari tahun pertama, dari bulan ke bulan atau perlu dari minggu ke minggu, apa aja progres yang mau atau milestone teman-teman yang mau teman-teman capai sampai nanti tahun ketiga misalnya FIFA atau sidang terakhir itu sudah dirancang dari awal. Dan kalau bisa juga dengan outline itu misalnya kalau biasa sih saya outline itu misalnya tema besarnya
Misalnya tema besarnya itu Bildungsroman, kemudian biasanya saya bagi dengan 3 subheading. Nah, Bildungsroman itu dengan misalnya dengan physical journey, geography. Nah, saya lihat di situ ada metafor Crossroad America misalnya. Dan jadi pertama Bildungsroman, dan kedua The Crossroad America, dan ketiga adalah cultural journey. Cultural journey itu ditunjukkan dengan misalnya music atau dance in the novel. Jadi biasanya outline itu udah ada 3 sub heading sentral yang mau teman-teman bahas untuk keseluruhan tesisnya. Nah, jadi sebelum conclusion, tentu referensi ini wajib dan perlu sekali. Nah, biasanya kalau kita literary scholar itu memakai MLA Styles. MLA Style bisa teman-teman cek melalui Purdue Writing Lab or OWL, MLA Formatting and Style Guide. Nah, saya sangat merekomendasikan teman-teman juga belajar Mendeley atau Zotero untuk langsung citation dari literature teman-teman itu biar terorganize dan rapi. Dan misalnya mau submit ke artikel meminta tidak MLA, teman-teman tinggal bisa ganti. Nanti video saya berikutnya akan membahas Mendeley atau Zotero untuk bantu teman-teman mengorganize referensinya. Nah, kesimpulannya, intinya tesis itu cobalah dibikin bagaikan you telling a story, bagaikan kita menceritakan story. Ini loh story ini penting saya ceritakan ke semua reader untuk inspiring reader. Nah, ada core idea di situ, tapi juga tidak lepas core idea dari your own personal perspective, tapi juga harus engage dengan larger debate. Larger debate ini misalnya saya dengan ethnic American, apa sih ethnic American debate saat ini? Dan kalau bisa juga relate dengan post-colonial studies. Nah, apa sih signifikannya? Tentu signifikannya untuk men-challenge the idea of Orientalism or Orientalist perspektif yang cenderung melihat Muslim woman dengan agak-agak negatif atau backward. Nah, itu ada signifikan di situ, ada core idea, ada engage dengan larger debates, and signifikan dari riset kita. Demikian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Stay tuned and please like and subscribe. Ini kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan email kepada email saya hasnul.insani@gmail.com. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.